Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Tensi, tempat ngobrol dan edukasi. Kali ini bersama Coach Roni Carvalho. Nah, kita daripada ngomong panjang lebar, mari kita sapa beliau. Coach, apa kabar nih Coach? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih? Sekarang setelah libur kompetisi nih? Ya, aku sekarang banyak manfaat waktu bersama keluarga. Oh iya, ya, bersama keluarga ya. Sama anak-anak. Nah, mungkin banyak coach yang belum tahu sama coach kan, bisa diperkenalkan nama coach dan dari mana coach berasal gitu. Ya, nama saya Roni Fonte Carvalho, dipanggil nama panggil Roni. Ya, ada di daerah keluar dari Kalimantan ada yang panggil saya Carvalho. Tapi ya banyak yang suka panggil Roni. Ya, saya dari warga negara Brazil. Oh, Brazil. Ya. Sekarang udah apa masih rencana surat sudah masuk, kita mau naturalisasi ya, karena supaya bisa lebih gampang buat saya juga di sini, mungkin kerja kan. Oh, iya, semua selama saya di sini kendala ada di situ. Karena iya. saya warga negara luar, Iya. jadi kerja agak terbatas mungkin. Iya, betul. Ya, tapi alhamdulillah kemarin surat sudah masuk, kita insya Allah bisa lancar. Ya. Kita doakan ya teman-teman semua, semoga Coach Roni naturalisasinya berjalan lancar. Nah, kan banyak orang tahu Coach bermain bola nih Coach. Nah, ini banyak yang nggak tahu Coach berawal dari kapan, sejak kapan Coach senang sepak bola gitu loh di Brazil. Ya, kalau ya di Brazil tuh semua orang sudah tahu, di sana sepak bola sudah seperti agama. Oh. Ya, jadi sepak bola itu sudah seperti agama ya? Ya, dari kecil itu saya orang sana, kadang-kadang saya juga ya mungkin ya cuma Tuhan yang itu bisa tahu, karena anak-anak sudah punya bakat dari kecil. Ya, dari kecil bisa pegang bola, bisa lakukan hal yang orang dewasa itu tidak bisa bikin. Itu terbiasa, itu anak-anak yang sudah bisa itu. Berarti dari udah kayak misalkan umur berapa tahun gitu udah Iya. mengenal sepak bola. Karena mungkin saya lihat di Indonesia, kayak aku di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin tidak seperti di Brazil, karena di Brazil di mana-mana jalan, anak-anak main di situ. Bola di mana-mana. Di sini nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Saya di komplek ini, di dekat rumah itu, saya nggak pernah lihat orang main bola di sini. Jadi kadang anak saya sekarang sudah 11 tahun, dari kecil itu saya di mana-mana ajak dia harus keluar baru bisa main bola. Ya, tapi kalau di Brazil di mana-mana orang main bola ya, kan? ada aspal atau tidak, main. Taruh batu-batu di jalan, sudah jadi gawang, sudah di situ sudah lahir dari kecil sudah. Mungkin karena ini Coach ya, zaman berubah, digital, karena lebih ke orang di sini, Indonesia khususnya itu lebih ngikut ke zamannya. Kalau zaman saya masih Coach, kalau di setiap gang, di setiap semuanya itu, kalau ada lapangan kecil pun kita taruh sendal gawangnya itu, kita main sudah. Nah, karena itu saya sering bicara sama teman-teman, kamu mau cari pemain berbakat itu, kamu pergi ke kampung. Oh betul. Di situ anak-anak tidak, apalagi zaman sekarang HP kan. Betul. Tapi anak-anak tidak semua yang bisa, tapi rata-rata sekarang di mana-mana HP-nya sudah masuk lah. Iya. Tapi ya kalau mau di kampung memang anak-anak beda, bakat beda, alami ini. Banyak bakat alam. Iya, ya alam ya. Bakat alam. Kita pergi ke
Jayapura di Papua. Iya. Kenapa di sana pemain bagus-bagus? Iya, karena itu. Karena dari Ya. kecil dan tempat dimanapun dia bermain bola ya kan. Ya. Terus di sini kita dekat aja di Playhari ada pantai kan. Iya. Anak rata-rata pemain di sana banyak. Iya. Lahirnya banyak pemain bagus di situ. Mungkin di situ ya coach perbedaannya sepak bola di Indonesia sama khususnya di Brazil sendiri, karena di Brazil kecil aja udah dia dimanapun dia tetap, walaupun zamannya sekarang digital dia tetap. Betul. Mereka sudah, apalagi di Brazil, mereka sudah di sana sudah ada bakat. Terus bakat dari kecil sudah kelihatan dilatih sendiri, di pegang bola sendiri di rumah, main sama teman-teman. Di situ juga kadang-kadang kita bilang di sini saya sering bicara masalah mental. Betul. Nah, di sana dari kecil mental sudah dapat, karena dari kecil sudah main bola, kompetisi kampung di sini lawan kampung di sana, kayak kompetisi di sana. Keras di sana, mereka datang di kampung kita balas juga keras ini. Jadi nggak ada, jadi dari situ sudah terlatih dari kecil ya. Sudah kalau mental sudah di situ pasti. Jadi mereka sudah berani, nggak ada takut-takutan. Berarti coach dari umur berapa coach ikut SSB apa langsung ke tim profesional itu? Iya, saya masih kalau kita dari futsal di sekolah kan, kita sekolah dulu kan. Kalau dari sekolah sudah mulai ada kompetisi antara sekolah, terus pas minggu ada SSB kan, kita pokoknya kita karena sudah suka bola jadi main di sekolah, pulang sekolah sudah hari Sabtu Minggu yang libur. Biasanya dulu di Brazil itu kita ikut SSB, karena waktu saya ada di Brazil, mungkin sekarang sudah berubah kan. Tapi waktu saya di sana biasanya Sabtu Minggu pagi, karena di Brazil Sabtu Minggu libur. Sampai Jumat sekolah di sana. Ya, memang ada yang sampai hari Sabtu, tapi Sabtu latihan, Minggu main. Itu sudah pasti. Jadi kita setiap minggu khusus buat pertandingan. Jadi kita latihan hari Sabtu. Semua anak-anak ikut SSB Minggu. Nah, pertandingan sama ini kita main di rumah. Nanti uji coba pergi ke luar. Jadi dari kecil, dari situ sudah terbiasa. Mental terlatih ya kan. Apalagi kalau kita nggak selama hari yang lainnya, hari biasa pulang sekolah pasti main di kampung-kampung, sudah di situ sudah ketemu dari situ sudah mental. Saya bilang sering bicara itu beda Brazil Brazil sama di sini memang dari segi kebudayaan sepak bola khususnya sangat berbeda. Karena saya potong Denny. Nggak apa-apa. Kita nggak pernah bicara seperti ini kan. Walaupun kita sudah lama ketemu, tapi kita nggak pernah duduk berdua bicara seperti kita bicara hal lain. Jadi ini kesempatan buat kita bicara. Saya bisa bicara juga sedikit apa yang dari negara saya. Iya, betul. Ya, berbagi pengalaman lah. Iya. Jadi kita anak-anak sekarang Neymar. Nah, setelah Neymar saya di Brazil, kita orang Brazil di sana bilang habis Neymar tidak ada lagi. Iya. Tapi ada pasti banyak. Saya sering bilang sekarang Neymarnya sudah terkenal. Di bawah Neymar ada Vinicius Junior, sekarang datang Rodrigo. Banyak pemain bagus-bagusnya. Jadi di Brazil ada lagi baru sudah bagus main di Palmeiras kalau nggak salah. Sudah ikut kemarin Piala Dunia di Rusia. Saya lihat itu. Namanya aku lupa namanya. Waktu itu Palmeiras waktu mau lawan Chelsea, banyak yang mau bawa dia ikut main itu, tapi pelatih bilang dia masih anak-anak, lebih baik dia main di Disneyland. Nah, waktu dia nanti akan datang, jangan terlalu cepat. Jadi tapi
Ya banyak lagi di namanya masing-masing. Namanya nggak ingat? Lupa namanya kan. Yang sering diposting itu bukan? Iya, bukan. Itu bukan akan saya. Oh, keponakan. Tapi itu calon juga ya kan? Iya, ya. Semoga ya kan calon juga talenta Brazil. Ada bukan akan saya. Dia sudah pernah di timnas juga. Iya. Kemarin sudah dipanggil timnas. Dia main di Vasco da Gama ya. Umurnya 19 tahun. Bukan 19 tahun. Udah main di sudah dikontak sama senior, sudah di timnas senior juga. Ya, di timnas di kategori dia kategori umur ya kan kalau di sini. Pokoknya ya saya sering kontak sama dia, bicara ya harus luar biasa ya coach kalau ibaratkan berbicara Brazil, talentanya nggak habis. Selalu ada. Karena dari dulu kan di Brazil dari dulu di Brazil itu orangnya di sana karena di Brazil pernah banyak pemain bagus-bagus kayak Ronaldinho, Ronaldo, kayak Nazario. Orangnya kita suka komparasi kan, nggak ada lagi nih, ini generasi ini nggak ada lagi, ini karena Ronaldinho luar biasa lah. Habis itu ada Neymar, luar biasa juga kita kelihatan. Terus kayak sepertinya nggak ada lagi. Bagus tapi nggak punya skillnya sepertinya. Nah tapi kita lihat sekarang sudah kelihatan Vinicius Junior di Real Madrid. Pokoknya di Brazil ada. Karena sepak bola di Brazil, kita sebagai warga negara Brazil, kita di sana suka harus menang, tapi harus cantik mainnya. Kalau menang tapi nggak cantik, pasti dikritik ini. Berarti bermain dengan hati itu. Jadi timnas sekarang banyak itu, padahal tidak pernah kalah di kualifikasi Piala Dunia. Kalau pelatih sekarang Brazil Citi, kalau nggak salah dia cuma kalah 4 kali. 4 kali selama dia ada di timnas. Waktu sudah kemarin dia ikut Piala Dunia. Selama dia ada sudah 6 tahun, 5 tahun nggak tahu, kurang lebih ya. Bayangin 4 kali kalah tapi tetap dikritik karena tidak main seperti supportnya seperti kita harapan. Mungkin juga masih belum juara tertingkat tinggi, mungkin target bisa juara tapi tetap aja karena mungkin buat kamu Brazil bagus, tapi buat saya karena kita tahu loh karena coach tahu sendiri kan gimana. Tapi kita doakan Piala Dunia tahun ini Brazil bisa juara. Berarti unggulan coach di Piala Dunia ini pasti Brazil ya kan? Iya pasti. Tanah kelahiran. Karena Brazil kalau masuk pasti kita, karena tidak mungkin dia masuk, tidak ada targetnya, pasti target lah. Yang penting jangan sampai kemarin kan sempat terjatuh kan sama Jerman diajar. Itu sejarah itu saya sangat sakit. Itu pasti sedih banget. Sakit banget. Nggak pernah Brazil kalah dengan skor gitu juga. Apalagi di dalam tuan rumah. Tuan rumah Piala Dunia. Pemainnya juga semuanya. Waktu itu memang Neymar cedera. Oh iya betul. Karena tapi memang kita sudah lihat timnas Brazil dari awal ada kesulitan itu. Memang juga timnas Jerman saat itu lagi naik. Dia memang saya berharap Brazil bisa balasnya itu. Iya betul. Tapi kita tahu kalau ketemu lagi walaupun 2-0 tapi Brazil juara di final itu sudah bikin hati kita sudah balas dendam. Senang kan? Kayak Jerman juga kayak sakit hati waktu Piala Dunia di Jepang kan, Korea Jepang itu Brazil menang juara di situ 2-0 final. Iya betul 2-0. Habis itu dia gol Ronaldo itu kan dua-duanya. 2 kali itu. Tapi Jerman waktu itu memang bicara timnas kan, timnas Brazil yang luar biasa, talentanya luar biasa. Dia tahu nggak coach selain dari kecil dia bermain bola, kenapa dia bisa tersebar ke tim-tim Eropa gitu loh? Apakah karena memang tadi selain mental, apalagi gitu loh, kunci dari pribadi sendiri, misalkan Neymar
punya kerja keras atau latihan nambah sendiri itu gimana coach? Iya, karena ini saya di Indonesia ini saya latihan anak-anak juga kan. Kemarin ada kesempatan saya bisa ambil Liga 3. Saya alhamdulillah saya masih belajar sebagai pelatih, saya masih belajar. Banyak yang harus saya belajar. Insya Allah ada rencana saya semakin meningkat lisensi saya supaya ya. Tapi selama saya sebagai pelatih, saya melihat di sini yang anak-anak di Brazil tidak perlu kamu kasih tahu, kamu harus nambah. Mereka sendiri sudah itu otomatis. Mereka nggak harus tidak harus diperintah. Kamu lari. Latihan. Dia di dalam, dia tahu kekurangan dia sendiri. Dia lihat kekurangan. Terus dia juga terdasnya bahasa Indonesia. Dia kalau misalkan dia nggak bisa bikin sesuatu, dia tidak stop, dia latih sampai dia bisa. Dia kada terima. Misalkan aku belum bisa kayak juggling misalnya. Wah, tapi temannya bisa. Temannya yang teman lihat, aku nggak bisa. Dia harus bisa. Dia malu. Iya. Itu saya sering bicara sama anak-anak. Kalau di Brazil, kita harus lihat yang ambil contoh. Temannya bagus, kita ikutnya. Kita kalau nggak bisa minta tolong, gimana caranya? Nah, kayak gitu. Di sana berbagi. Bukan cuma saya sering bilang, bukan saya aja yang berbagi, tapi teman-temannya berbagi ilmu. Jangan malu tanya sama teman juga, jangan pelit. Kayak gini caranya. Jadi yang saya lihat di sini, ya itu salah satu hal yang beda dari negara saya. Brazil ya? Ya, di sana orangnya kamu nggak bisa ini kayak gini caranya. Berarti selain terus supaya finishnya. Kalau misalkan dia latihan sama-sama diajak supaya bisa, kita latihannya seperti ini, Ronaldinho skillnya seperti ini. Nah, sama-sama latihannya. Nanti coba gantian, karena biasanya waktu saya bola cuma ada satu, jadi kita gantian. Tapi kalau sekarang mungkin sudah masing-masing sudah punya bola sendiri. Ya ada kayak gitu. Yang saya sering bicara sama anak-anak, ya kontak sama teman, kita latihannya, ya kayak gini. Kalau misalkan nggak bisa latihan bareng karena rumah jauh. Tapi kalau pada saat ada di situ di SSB, nah teman ya kayak gini caranya. Karena beda-beda bakat lah. Nah, ini ada yang bisa juggling sudah lancar. Ini walaupun ini masih muda sekali, tapi sudah punya bakatnya bisa. Nah, ada yang agak dewasa, agak lebih tua, tapi dia mungkin malu karena aku nggak bisa. Dia lebih muda dari saya, tapi malu bertanya. Ya, tapi nggak boleh kayak gitu. Harus sini kayak caranya kayak ini. Nah, karena saya lihat anak-anak di sini tidak pelit. Kalau kamu tanya, dia jawabnya, dia kasih tahu caranya kayak gini. Cuma kalau harus minta, kalau dia nggak nanya, ngapain ya kan? Dia mungkin malu nggak tahu, mungkin karena itu. Apalagi kan zaman digital gini, coach, nggak ada alasan mau motor ataupun bahasanya nggak ada lapangan di depan rumah pun bisa ya kan, mau juggling, mau nambah apa semuanya. Sekarang dulu nggak ada, kita nggak bisa lihat. Iya betul. Sekarang dulu alami itu memang bakat alami memang karena kita sekarang kalau mau belajar tinggal lihat, sudah lihat. Iya, bisa dilihat di YouTube. Banyak gaya loh. Nah, dulu nggak ada. Jadi gimana? Walaupun nggak ada seperti itu, tapi gimana bakat-bakatnya. Nah, di Brazil itu memang tadi orangnya bingung kenapa Brazil bisa seperti itu. Orang yang bisa bikin skill karena pegang bola terus dia coba-coba, bukan cuma doang, dia coba-coba dribbling baru dimanapun pegang bola terus dia lakukannya. Ini bisa kayak gini, nanti
Ya karena kalau bakat memang coba-coba dia bikin skill yang baru. Kayak Ronaldinho punya sendiri, Neymar punya sendiri. Iya itu. Iya, Firmino punya sendiri. Gitu. Gabriel Jesus juga punya sendiri. Banyak dia. Tadi digabung sama-sama nanti keluar lagi sendiri. Oh ada ini bisa kayak gini nanti. Ya itu. Iya betul. Berarti coach ya selain pertama mental tadi, terus sering-sering pegang bola pemain itu, terus dia juga nggak malu nanya, nambah sendiri nggak perlu diperintah ya kan coach. Ya kalau yang saya lihat soal itu ya sama pemain ya anak-anak kalau di Indonesia saya lihat banyak bakat. Kalau orang bicara sama saya di Indonesia tidak ada bakat, salah bakat banyak sekali. Saya bicara sama istri, gimana Indonesia nggak bisa maju? Kamu tahu nggak bikin saya sakit? Apa itu? Kalau Indonesia kalah kemarin lawan kalau sama Vietnam. Bukan sama Vietnam, waktu lawan Malaysia nggak tahu sama itu. Waktu kapan itu? Ketemu Malaysia itu sakit hati saya. Kalah. Ya, habis itu orangnya hajar, jelek ini jelek itu. Ya, aku bicara karena orang sebagai supporter mereka saya paham karena di Brasil seperti itu. Jadi mereka kan kenapa? Bisa kalah sama siapa? Jangan kalah sama Malaysia. Di Brasil sama Argentina jangan kalah, kalau kalah masalahnya. Jadi lawannya. Kalau Brazil sama siapa? Kalau rivalitas itu biasanya? Ya, Argentina. Negara Argentina. Ya, Argentina Brasil. Oh, pasti. Ya, pasti. Kalau ketemu pasti. Tidak ada. Sama juga kayak di ini kan ya, derby ya bisa pukul ada ya itu nggak mau terima. Habis pertandingan kita teman tapi di dalam lapangan. Iya, sekarang apalagi kan Messi Neymar. Itu pasti memang derby. Karena sekarang ini banyak teman-teman di klub. Jadi dulu ya agak lebih keras lagi, tapi kemarin Brazil Argentina di Copa America Argentina menang loh. Ya bisa kelihatan ya. Terakhir kan agak keras ya. Ya betul. Tapi berkilas belakang sebelumnya lagi Brazil yang menang. Waktu itu Brazil berapa tahun lah nggak pernah. Argentina nggak pernah juara. Argentina nggak pernah kalah menang. Terus mereka balas di situ ya. Iya, langsung rame di media-media. Iya, langsung karena itu ya. Itu. Tapi ya itu sebagai itu di Indonesia bakat banyak. Insya Allah ke depan kita bisa lebih ada rencana lebih bagus ya. Saya kemarin ambil lisensi. Lisensi C ya? Ya, saya ambil lisensi. Sudah ada instruksi sama kita kalau ambil lisensi kita belajar kan supaya kasih tahu. Nah ini caranya. Ini sekarang Indonesia pakai Villanesia loh. Iya, Villanesia. Ya, jadi model itu yang lebih versi Indonesia itu model itu lebih bagus itu. Insya Allah ke depannya bisa dimanfaat pelatih-pelatih masing-masing yang ada di Indonesia supaya arahkan anak-anak. Iya, betul. Karena itu saat bagusnya saya lihat caranya lebih gampang ya, itu insya Allah lebih mudah ya. Mungkin kamu mungkin sudah tahu juga itu karena kamu pelatih futsal juga, pemain bola kemarin. Belajar juga saya. Rencana mau ngambil tapi D dulu kan karena memang saya pemain tapi yang timnas kan, jadi D dulu. Kamu harus ambil. Karena kalau kamu sudah arah ke situ kan, jadi sayang kalau harapan saya sih futsal juga, sepak bola juga, jadi seimbang gitu kan. Kalau belajar tidak
tidak ada salah. Iya, betul. Kamu tambah imul itu bagus. Termasuk saya sama coach juga kan belajar juga kan, berapa kali kita kerja sama Tapi dari pemain. saya banyak belajar juga dari pemain juga ya. Saya banyak belajar, kalau pengalaman kan kita berapa tahun kita coach ya di Perseban, juara, alhamdulillah. Jadi top score ini alhamdulillah. Makanya itu sama coach itu ya, kalau saya sendiri pribadi dari pertama saya masih jadi pemain yang ibaratkan nambah sendiri coach, kita ketemu di lapangan sepak bola. Ngomong loh sama kamu. Masih belum kita kerjasama secara ini belum ya coach. Masih saling nambah, itu luar biasa banget masukan dari coach. Waktu saya masih jadi bek kanan ya coach. Setelah sampai jadi di Perseban kita akhirnya jadi ini, banyak masukan dari coach Roni yang luar biasa lah bagi saya. Karena waktu kamu Jebarit, saya masih main. Itu sudah mau pensiun, mau selesai, nggak mau main lagi karena keluarga terlalu jauh, anak-anak sudah mulai besar, nggak enak. Tapi ya aku ingat waktu kamu masih itu. Masih muda. Masih muda, aku umur saya jangan kamu kira aku apa? Tapi awet muda masih walaupun kelihatan kan masih putih-putih, masih muda. Kalau main aja masih bisa ya kan, masih main. Iya, kalau kita bisa keluar, tapi kita tidak bisa lupa main bola ya. Itu coach, orang tapi Gonzales aja berapa umurnya dia masih main. Buffon masih main. Aku boleh bicara sama bebas sama Barito Mania, sama bos Hasnul. Bebas, silakan. Kalau mau aku persiapan, aku balik latihan, kasih saya waktu 2 bulan, aku siap. Balik Barito lagi. Intinya bantu Barito aja, itu aja. Jadi pemain lagi, berarti saya juga kembali lagi dong, ikut juga Barito. Bisa. Kalau waktu masih bek kanan lah. Iya, bek kanan masih. Wah, bagus. Karena di situ juga masih karena ada senior kan yang membimbing juga. Coach Roni di luar, di dalam tim pun ada kayak Gus Cima bimbing dia, senior. Nah coach, terus masih bicara Brazil nih coach. Tim pertama coach profesional di Brazil itu masih ingat? Masih. Apa nama timnya? Saya Volta Redonda. Itu main di Liga seri. Sekarang namanya ganti. Sekarang dia turun seri C kalau nggak salah sekarang. Dulu waktu zaman coach seri A. Ada di atasnya. Tapi di Brazil ini banyak klub, banyak turnamen, ada tim yang ikut liga karena ada kategori kan. Brasileiro, Serie A, Serie B. Ada klub tidak masuk, tapi bagus, cuma tidak lolos di situ. Oh, ada juga? Ya, ada. Tapi ada selain itu ada kompetisi masing-masing supaya tidak klubnya selama 1 tahun tidak ada turnamen. Nah, tapi yang tidak masuk, tidak lolos itu ada kompetisi masing-masing supaya jalankan. Tapi yang klub yang itu pertama buka buat saya karena saya waktu itu tidak bisa, saya ada kesempatan untuk langsung ke Fluminense. Ya, Vasco da Gama. Cuma karena ada keluarga tinggal di kota itu, dekat kota saya juga. Mereka bilang kita coba dulu sini. Ya, pas dia coba ya udah. Berarti waktu saya main, kalau kita sudah daftar, sudah di klub, sudah tanda tangan, sudah oke. Waktu zaman saya main, klub punya kamu. Kalau dia tidak mau lepas nggak bisa. Tapi sekarang sudah berubah. Kalau kamu mau keluar bisa. Tinggal kamu bilang nggak ada mau. Tapi dulu nggak bisa. Ya, jadi pas saya ada di situ, ada kesempatan saya di tim besar lagi. Ya, aku coba berantem secara dialogis lah, tapi nggak bisa. Mereka lebih bilang kita naik kontrak kamu, ya kita kasih fasilitas lagi kayak gini supaya bisa nahan saya. Kenapa saya gelandang? Karena waktu itu ada pemain itu idola posisinya di situ. Habis itu ada pelatih. Karena saya status tinggi kan, saya tinggi, badannya tinggi,
saya dominan bola atas, Ya. bisa menahan. Bisa shielding bola. Dia bilang, aku dorong kamu ke depan, kita coba. Waktu itu saya nggak enak karena aku sudah di tim saya, inti saya di situ, pelatih baru datang sudah tapi lama-lama dia akan buat saya, ya udah aku di situ dengan caranya dia, ya udah jadi aku mulai cetak gol juga. Iya. Ya itu. Untuk ini kan yang bareng main misalnya pemain bintang ada nggak yang waktu zamannya coach itu Brazil satu angkatan sama siapa itu? Seingat coach lah. Mungkin dulu ada Romario. Oh, Romario. Bebeto. Ya. Satu angkatan itu. Banyak pemain bagus dulu. Leonardo. Oh, ya Leonardo. Jardel. Itu Leonardo yang di PSG itu nggak? Iya. Sekarang jadi agen. Waktu itu, ya itu waktu itu Marcelinho Carioca dulu ada Marcelinho di Xiaomi-nya. Mungkin kamu nggak ingat, tapi ya kalau kita lihat selain itu saya potong waktu saya pergi, saya dijual, saya main di Portugal. Di sana ketemu Deco, main lawan, tapi jadi lawan itu. Oh, jadi lawan Deco, ya, Deco de Sousa. Itu waktu itu main di Académica. Habis itu beli sama Porto, ya. Habis itu dia juara. Dia baru pindah ke Barcelona. Waktu itu Porto tim yang bagus, ada Jardel. Iya. Ya. Berarti satu angkatan sama Deco ya, coach? Ya. Itu sebelum ini, coach, banyak pemain bagus. Kita menceritakan sebelum kita meninggalkan Brazil nih. Nah, untuk khususnya cerita Brazil, bagaimana perasaan coach ketika meninggalkan Brazil pergi ke Indonesia? Itu berkarir ya? Iya. Sebenarnya kan keluarga banyak di sana. Iya. Aku pernah main di luar negeri kan, tapi waktu ada teman saya bilang, kamu ada tawaran dari teman, kamu pas saya libur, habis kompetisi saya ke Brazil, datang di sana, aku ketemu teman yang lama, waktu saya main di tim di Brazil, dia tim lain, kita lawan, jadi kita jadi teman, jadi dia bicara, ternyata dia juga punya keluarga di kota saya. Nah, habis itu dia ada di situ, dia bicara, kamu aku main di Indonesia po sekarang. Aku Indonesia, aku bingung po, karena kita di Brazil nggak pernah lihat po Indonesia kompetisi kayak apa loh. Kita nggak pernah dengar juga. Tahun berapa, coach? Maaf, tahun berapa? Saya pertama ke Indonesia? Saya 2004.